Communication skill, sebuah skill yang sangat berguna bagi kita semuanya dalam meraih kesuksesan di masa depan. And now, let's talk about this. Yo, what's up Mr. People semuanya? Kembali lagi bersama saya Dwi Jaka selaku host di program acara Night Education. Bagi Mr. People yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya ya dan bunyikan loncengnya untuk membantu perkembangan channel ini agar semakin berkembang di kemudian hari. Dan bagi Mr. People yang belum like video ini, silahkan klik tombol like-nya dulu ya agar informasi bermanfaat di dalam konten ini bisa diketahui oleh lebih banyak orang lagi guys, untuk membantu lebih banyak orang lagi dalam meraih sebuah kesuksesan. So, silahkan klik tombol like-nya sekarang. Minggu lalu aku sempat buat Q&A di story IG ku teman-teman semuanya tentang kendala orang-orang berbicara di depan umum. Adapun beberapa kendalanya di antara lain kesulitan mengingat materi, tidak tahu apa yang akan dibicarakan, dan kurang percaya diri. Bagi Inspire People yang ngalamin kendala yang sama, no worry guys, karena kendala ini benar-benar wajar banget dialami sama semua orang. Aku juga dulu ngalaminnya. The question is, how we can deal with it? Gimana cara kita menghadapi kendala tersebut? Alright Inspire People semuanya, let's go to the main session. Sekarang, langsung aja kita masuk ke kendala pertama, yaitu kesulitan mengingat materi. Kendala ini sangat sering muncul dalam sebuah presentasi, guys. Sulit mengingat materi itu bisa berdampak sangat fatal, Inspirable semuanya, kalau kita nggak bisa nyikapinya dengan baik. Apalagi, posisi kita sedang berbicara dengan banyak orang, kan? Pasti benar-benar malu banget kalau kita ngomongnya tiba-tiba, Tapi, Inspire People nggak perlu khawatir loh, karena ada caranya untuk meminimalisir terjadinya blank ketika presentasi. Yang pertama, ingatlah alur materinya. Poin-poin pembicaraan mau kita bawa kemana aja. Yang kedua, lakukan pengulangan sebanyak-banyaknya guys, sampai Inspire People semuanya benar-benar fasih membawakan materi yang akan dipresentasikan. Fokuslah kedua hal itu saja Inspire People semuanya, maka kemungkinan blank itu akan sangat kecil sekali terjadi. Terus, kalau misalkan tiba-tiba blank, gimana dong? Kalau misalkan tiba-tiba ngeblank, itu artinya Inspire People belum paham betul alur materinya guys. Karena berdasarkan pengalaman pribadiku, kalau alur materinya udah kita pegang, presentasi pasti aman. Dan sinilah peranan dari PowerPoint itu sendiri, untuk mengingatkan kita tentang alur-alur pembicaraan yang akan kita sampaikan ke depannya. So, kalau buat PowerPoint, pastikan ketik inti-intinya saja ya Inspire People. Jangan semua naskahnya, nanti malah jadinya power naskah bukan PowerPoint. Benar kan? Bagi Inspire People yang ingin tahu lebih lengkap, aku udah sempat bahas tips presentasi yang menarik di episode sebelumnya guys. Bagi teman-teman yang belum nonton, bisa nonton videonya dengan klik cards di atas guys. Kendala berikutnya yang akan kita bahas adalah tidak tahu apa yang akan dibicarakan. Kendala ini biasanya muncul ketika kita ingin menyampaikan gagasan kita dalam sebuah organisasi, atau ketika kita tiba-tiba mendapatkan mandat untuk berbicara di depan umum dengan spontan. Dalam kondisi ini, emosi serta wawasan kita benar-benar diuji guys. Orang-orang yang biasanya sering menghadapi kondisi seperti ini adalah para pemimpin dalam sebuah organisasi. Terus, solusinya gimana? Yang pertama, tenang aja dulu guys. Tenang aja, tarik nafas, tenang aja dulu. Setelah itu mulailah ungkapkan apa yang ingin kita ungkapkan secara perlahan. Nggak perlu tergesa-gesa guys. Dan teman-teman nggak perlu khawatir akan padanan kata kita, entah itu akan berbelit-belit atau tidak. Karena dalam case ini, kita memang harus memperbanyak jam terbang kita untuk berbicara di depan banyak orang. Jadi, just do it Inspire People semuanya. Jangan takut salah. Gimana pun hasilnya, itulah hal yang harus kita perbaiki di kemudian hari. Semakin sering kita menangani kondisi ini, maka semakin kita akan terbiasa menghadapinya, dan semakin kita akan menjadi lebih baik berikutnya. Bagi Inspire People yang merasa akan sering menghadapi kondisi seperti ini, aku saranin buat mulai menanamkan habit untuk membaca buku di bidang yang Inspire People sukai. 15 menit setiap harinya, itu sudah sangat bagus sekali, apalagi kalau misalkan bisa lebih. Karena berdasarkan pengalamanku pribadi guys, membaca buku itu benar-benar ngefek banget untuk meningkatkan communication skill kita saat berbicara di depan banyak orang. Satu, padanan kata kita akan menjadi lebih baik. Yang kedua, bahasa kita akan jauh lebih mudah dimengerti oleh orang lain. Dan yang ketiga, wawasan kita juga akan semakin luas. Dan wawasan itu sangat berguna ketika kita menghadapi kondisi-kondisi yang bersifat spontan guys. Kendala terakhir adalah kurangnya kepercayaan diri. Kurangnya kepercayaan diri ini biasanya dialami oleh beberapa orang yang pada dasarnya memiliki sifat yang sedikit pemalu guys. Namun saran yang bisa aku berikan pada case ini adalah percaya dirilah guys. No worry, nobody perfect Inspire People semuanya, nggak ada manusia di dunia ini yang sempurna. Namanya juga belajar kan? So,
jangan takut salah. Semakin kita takut salah, semakin kita nggak berkembang, guys. Fokus aja lakuin yang terbaik yang kalian bisa. Sisanya ikhlas. Kalau ada yang ngetawain kalian, nggak usah khawatir di people semuanya. Mereka juga belum tentu lebih baik daripada kalian kok. So, mulailah belajar untuk percaya dengan kemampuan diri kalian, guys. Sisanya ikhlas. Dan bagi spirit people yang berniat untuk meningkatkan kepercayaan diri atau tertarik di dunia public speaking, aku ada tips untuk bisa teman-teman terapkan. Yang pertama, bergabunglah dengan komunitas public speaking teman-teman semuanya. Karena di sana teman-teman akan diajarkan bagaimana membangun kepercayaan diri ketika berbicara di depan banyak orang. Dan aku juga yakin banget di komunitas itu pasti ada training-trainingnya di mana kita akan dilatih untuk terbiasa, semakin terbiasa berbicara di depan banyak orang. Karena masalah kita berbicara di depan banyak orang itu adalah masalah repetisi, guys. Semakin sering diulangi, kita akan semakin bisa mengendalikan situasi. Dan bagi spirit people yang baru saja memulai, yang tentunya memiliki perasaan malu, jangan bandingkan diri kalian dengan orang yang memang sudah jago public speaking. Ingat, mereka juga dulu melewati fase seperti kalian kok. Nikmati aja prosesnya teman-teman semuanya, nggak ada yang instan, karena public speaking itu masalah waktu. Teman-teman bisa mulainya dari langkah kecil, yaitu bisa mulai mengungkapkan apa yang ingin kalian ungkapkan kepada orang-orang terdekat dulu, baru beranjak ke orang yang baru Anda kenal. Dengan terbiasa berkomunikasi dengan orang lain, mengungkapkan isi dari pikiran kalian, suatu ketika saat tiba waktunya teman-teman berbicara di depan banyak orang, tentu kepercayaan diri dan mental kita akan semakin terlatih teman-teman semuanya. Alright, itu aja tips yang bisa aku sampaikan tentang berbicara di depan banyak orang. Thanks for watching this video till the end, guys. Semoga informasi yang berada dalam konten ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya dalam menggapai sebuah kesuksesan. Dan sekali lagi, saya tidak bermaksud untuk menggurui spirit people semuanya. Saya hanya men-sharingkan informasi yang saya terima dan dapatkan yang sekiranya bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Jangan lupa nantikan selalu video-video terupdate channel Fit and Inspire Indonesia. Don't forget to subscribe, turn on notification, smash the like button, write the comment below, and share this video to your friends. And then, if you want to be success, don't wait to be perfect. To begin.